Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Sawatul Firde. Saya kelas 9 di MTS Miftahul Ulum. Perkenalan saya di sini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah nama salah satu kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Nah, tujuan Imam An-Nawawi menciptakan kitab ini agar dijadikan pedoman bagi semua umat muslim. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini terdapat kurang lebihnya 1900 hadis. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan 5 bab di kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah bab tentang memberi petunjuk kepada kebaikan serta mengajak kepada kebenaran atau kesesatan. Allah ini berfirman pada surat Al-Hajj ayat 67. Itu firman-Nya seperti ini: menyerulah kamu kepada agama Tuhanmu. Lalu Allah juga berfirman pada surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita disuruh tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Lalu Allah juga berfirman pada surat Ali Imran ayat 104, yaitu hendaklah ada di antara kalian segolong umat yang menyeru kepada kebaikan. Lalu bab yang kedua adalah bab tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah ini berfirman pada surat Al-Maidah, yaitu tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita sangat-sangat dianjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Lalu Allah juga berfirman pada surat Al-Ashr ayat 1-3, yaitu demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati dalam menaati kebenaran dan menasihati supaya sabar. Lalu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah menugaskan pasukan tentara kepada Bani Lahyan dari suku Hudzail. Lalu beliau bersabda, hendaknya di tiap 2 orang dalam keluarga yang satu ikut berperang. Berperang itu yang satu ditinggal di rumah menjaga keluarganya. Kemudian pahalanya terbagi antara kedua dengan bagian yang sama. Lalu bab yang ketiga adalah tentang nasihat. Bab tentang nasihat, Allah ini berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu sesungguhnya orang mukmin itu ada saudara. Jadi semua orang mukmin di dunia ini adalah saudara. Di dalam menceritakan tentang cara dakwah Nabi Nuh, Allah juga berfirman pada surat Al-A'raf ayat 62, yang artinya, dan saya Nuh, saya memberi nasihat kepada kamu semua. Lalu dari Abi Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, saya telah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk tetap sholat, membayar zakat, dan memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Dan dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi, beliau juga bersabda, tidaklah sempurna imannya salah satu seseorang dari kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, bab yang keempat itu menerangkan tentang beratnya siksaan bagi orang yang mengajak berbuat baik atau melarang perbuatan munkar tetapi tidak konsekuen. Ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 44, yaitu mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan kamu sendiri lupa, padahal kamu membaca Alkitab. Apakah kamu tidak
Jadi ini contohnya itu seperti ada orang, dia menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi dia tidak melakukannya sendiri, dan dia melarang orang lain untuk tidak berbuat kejelekan tapi dia malah melakukannya sendiri. Apakah dia tidak membaca Alkitab? Apakah dia tidak berpikir? Lalu Allah juga berfirman pada surat Asy-Syaff ayat 2-3, yaitu, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Lalu Allah juga berfirman pada surat Al-Quds ayat 88, yaitu, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Bab yang kelima atau bab yang terakhir itu menjelaskan tentang perintah untuk menyampaikan amanat. Ini Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat 58, yaitu, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi kita disuruh, jika kita diberi amanat, maka kita sangat-sangat diajukan atau diwajibkan untuk menyampaikan amanat tersebut. Nah, Abu Hurairah juga berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, bila berkata itu pasti dusta, ngomong berdebus, jika berjanji ia menyalahi, dan jika dipercaya pasti berkhianat. Sekian itu dari saya. Apabila ada sedikit penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.